Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya KPJ Center Official. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada di sekitaran jalan tol Jago Cinere. Dan bertepatan kita hari ini reses di kediaman Ketua RW 010 Kelurahan Tanah Baru dalam rangka reses masa sidang ketiga tahun sidang 2020. Mudah-mudahan acara reses pada pagi hari ini dapat menyerap seluruh aspirasi masyarakat, wabil khusus masyarakat di lingkungan RW 010 Kelurahan Tanah Baru, umumnya di Kecamatan Judi. Mari ikuti terus KPJ Center Official. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih. Juga adalah bahwa reses ini menyerap aspirasi masyarakat ya. Namun sengaja saya undang semua RT, tetapi memang tidak semua hadir karena diwakili karena satu dan lain hal. Momen ini bagus ya, kesempatan ini bagus untuk menyampaikan hal-hal apa berkenaan dengan pembangunan yang ada di lingkungan kita ya, secara umum di RW 010. Tolong apa yang kebutuhannya sampaikan saja pada beliau. Siapa tahu beliau bisa mengakomodir gitu, selain dengan dari nanti hasil dari musrembang, nanti juga ada musrembang tingkat kelurahan, mengapresiasi aspirasi masyarakat akan diakomodir di situ juga, dan selain itu juga ada riset-riset dari anggota DPRD. Jadi manfaatkan fasilitas-fasilitas yang mereka berikan untuk kita, karena beliaulah yang memperjuangkan aspirasi kita, beliau yang memperjuangkan pembangunan di daerah kita. Kami persilahkan. Duduk dulu, Pak. Kita kalau Ramadan udah panas, tensi naik, diri. Tapi sebelum saya mulai, saya mau nanya dulu. Sama nggak wajah saya yang di TV kemarin, video? Viral. Beda, aku kemarin pakai safari, pakai kopiah. Ini lebih muda kan? Berarti itu bukan saya kemarin. Jadi mohon maaf Bu, kemarin dihebohkan dengan video viral. Maksud dan tak lain hanya untuk membela masyarakat, kelurahan Krukut dan sekitar. Kalau pipa itu meleduk mati orang semua, ya kan? Udah 3 kali. Jadi di media itu diedit Bu, diedit sedemikian rupa tidak utuh di center. Jadi nyentre pas kita lagi mau, ya seolah-olah tolong saya injak leher, ada enggak? Kalau saya injak ya, nah ini sok leher bisa mirip terus begini. Baik proses pembangunan ekonomi, sosial dan budaya ini Ibu sampaikan kepada saya. Walaupun mungkin kebetulan saja saya sebagai koordinator dan sebagai sebagai wakil ketua DPRD yang langsung membawahi saya bidang pembangunan, infrastruktur, bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi saya megang 2 komisi, komisi D dan komisi C. Nah dalam hal ini, kalaupun ada usulan-usulan di luar bidang koordinator saya, sampaikan saja, nanti dapat kami teruskan kepada koordinator yang membidangi misalnya bidang pemerintahan atau bidang perekonomian, pendapatan. Nah selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu saya sampaikan, saya di Tanah Baru, jujur saya memang tidak mentang-mentang Pak.
saya ambil ke sono keluar semua, saya nggak ambil. Kalaupun saya ambil juga bisa juga, cuman saya kan punya etika dan batas. Saya di Tanah Baru, sektor cuman ada di RW 11 RW 6. Itu RW 6 saya kebutuhan apapun aspirasinya dari tahun 2015 saya, karena memang beliau kader-kadernya semua saya dari tahun 2014 saya nyalon sampai pun tahun 2019. Jadinya kalaupun keberadaan saya bagian daripada keterlibatan warga-warganya, jadi wajib saya timbal balik kepada beliau. Karena terus terang RW itu setelah dilantik menyampaikan pidato politiknya adalah saya siap membangun ini, saya siap membuat ini, saya siap ini. Kan kita kalau punya kan? Dari jalan satu-satunya berkomunikasi, bersilaturahmi, pendekatan kepada seluruh anggota dewan yang ada di Dapil PJ Singadari. Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan yang mungkin ini saya ingin tahu saja sejauh mana sih dampak dari pembebasan tol ya. Karena memang kita tahu bahwa di wilayah Respul ini dengan adanya tol terpisahlah beberapa warga di lingkungan R10 terutama RT 5 dan 6 dan 4 yang memang tadinya hubungan sosialnya cukup erat ya. Tapi dengan adanya pembebasan tol, mereka secara hubungan sosialnya ini jauh dan muter gitu. Dan ini yang kita lihat di sebelah kanan kita, di atas itu ada JPOM ya, yang memang menurut saya sampai sekarang ini masih nangkran Pak ya. Pengerjaannya baru tahap lintangannya Pak, tetapi tangga penyeberangannya sampai saat ini memang belum dibuat. Jadi bagaimana ini menurut Pak Tajudin ya, supaya ini jembatan JPO-nya ini bisa segera terlaksana Pak. Ini terutama buat jembatan untuk tangganya ya. Tangganya sampai saat ini belum ada informasi Pak. Saya khawatirnya ya, ini cuma bentangannya jadi buat, karena kiri kanannya udah ditutup ya Pak. Hanya didesain itu pun kita kemarin sempat ribut juga sama mandor-mandornya, kita minta ini 12 meter ini jangan ditutup gitu. Kalau ditutup ini nanti kita beranggapan bahwa ketika ada pembebasan ini nanti mereka kan udah dibuat corannya itu susah dibongkar gitu. Jadi harapan kami ya tolong dibantu buat Pak Tajudin untuk mengepus kembali masalah JPOM, terutama untuk tangganya Pak. Karena kiri kanan ini harus bebasin ya, paling nggak kalau ada dari pihak dari dewan yang mau ngepus ya, atau mau coba lagi sejauh mana sih sampai saat ini kok tangganya ini belum dibuat juga, apa ini berkaitan dengan pembebasan lahan atau apa? Untuk pengajuan masuk umum Pak, pertama pengadaan satu CCTV untuk di rumah RT 9, terus dua drainase dan pengamparan dari gang itu panjang 35 cm kali 2 meter. Tiga, lemari komplit untuk kerjaan aja. Keempat, kesehatan untuk bagi warga saya nih, terutama ini kebanyakan BPJS bisa diganti untuk servis kan. Dari BPJS, saya pakai BPJS kan badan mandiri untuk saya beralih ke KIS. Karena apa? Dari BPJS kan selalu tiap bulan bayar gitu. Tiap bulan bayar, kadang-kadang saya ada beli susu, akhirnya dialihkan ke susu dulu untuk bayar BPJS, dialihkan di susu dulu. Jadi banyak tertunda gitu Bu. Jadi saya minta kembali ke KIS gitu. Ya, terima kasih. Pak Haji Tajudin Sabri selaku wakil kami di DPRD Depok. Yang pertama adalah karena saya di pinggir jalan, saya yang utarakan adalah hal-hal yang berkenaan pinggir jalan yang mengganggu perumahan warga, yaitu penataan kabel-kabel listrik yang berantakan Pak Haji. Jadi banyak sering putus, kemudian
Ya, dia kadang-kadang sampai kelalaran ke masuk ke teras gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai pinggir jalan lagi nih, kebetulan rumah saya fix pas banget di pinggir jalan mengenai pelebaran jalan Curug Agung. Itu update-nya kami juga ingin tahu bagaimana, karena kadang-kadang kita pengen renovasi depan rumah tapi pikiran ntar juga dilebarnya dibongkar lagi begitu. Jadi kalau ada update yang agak pasti, jadi kami punya planning sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai yang sedang berkembang ini TV ini Pak Haji ini, kita nggak nonton TV ini. Jadi sebetulnya bagaimana mengenai pemerataan pembagian SPG itu, karena kami melihat ada beberapa yang dibagiin tapi ada juga yang nggak dibagiin begitu. Kemudian terakhir, sebelum reses kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Pak RT saya, apa nih yang mau dibangun di RT 2? Saya pikir RT 2 mah udah nggak ada ya, jalan juga udah pada bagus begitu, alhamdulillah ya. Kalau begitu kita masih aja dah kita selesaikan pembangunan. Jadi satu hal yang perlu Pak Haji ketahui, barangkali kami sedang membangun masjid, sedang semangatnya, bahkan mau tingkat masjid Jami'an aja, tetapi karena terbentur dana tingkatnya di cancel dulu sampai ada dana yang memungkinkan begitu. Jadi barangkali ada sedikit perhatian dari Pak Haji Tajudin, tapi demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Wasat, hormat, terima kasih atas masukannya dan pertanyaannya. Masalah apa namanya JPO ini tadi juga pertama saya nyampe, saya tanya apa ya, ini kok tangganya udah dibikin. Nah ternyata terkendala masalah pembebasan lahan. Nah kebetulan kalau memang kemarin saya tahunya dari kemarin 2 hari, bisa saya langsung sampaikan kemarin ke Kepala BPN, karena kebetulan kemarin saya membawa aspirasi masyarakat Krukut terhadap lokasi yang memang belum dibayar juga sama, itu dari jalannya udah dipakai. Kan itu prosesnya sudah hampir 2 tahun juga sama. Dan alhamdulillah direspon oleh Bu Kepala BPN, karena langsung PPK-nya kita panggil juga begitu. PPK yang ada di situ, karena memang saya janjinya 3 hari sebelumnya saya telepon Kepala BPN, saya bilang, Bu, saya mau ketemu Ibu, saya bilang. Saya tanya dulu, karena mau apa nih Pak Tajudin? Biasa, aspirasi masyarakat, karena kan saya nggak jauh daripada aspirasi masyarakat. Kebetulan di dapil saya ada permasalahan masalah tugasan tol. Sebut namanya, nama ahli waris disebut, saya sampaikan, terus saya udah sampai sejauh mana, akhirnya saya dikasih waktu kemarin Jumat. Saya bilang juga, Bu, tolong panggil Bu PPK, dan bagian dasarnya panggil juga nanti. Jawabannya Ibu itu tidak menunggu PPK. Dan kalau PPK-nya nggak ada, pasti jawabannya saya nunggu PPK. PPK-nya ada. Alhamdulillah, setelah saya pertemukan, saya prolog pertama nggak ikut sampai selesai saya, karena memang saya ditunggu oleh ibu-ibu wali murid dari SD Pondok Cina 1. Udah banyak tuh di kantor saya kemarin. Ya, jadi saya pertama buka dulu itu di komisi C, ada ibu-ibu dan apa namanya apa namanya istilahnya itu kalau perwakilan komite. Ternyata saya pikir cuma 10 orang, nggak tahu banyak kok, ada sekitar 200 orang gitu di. Jadi saya kesana kemari ini. Saya buka prolog itu, akhirnya alhamdulillah baru tadi saya dapat laporan sudah bisa diakomodir, mungkin dalam 1-2 minggu ini bisa diproses. Nah berkenaan dengan ini juga nanti akan saya sampaikan juga Kepala BPN. Tapi ini juga dulu kan pernah disampaikan juga sama Eris ya. Kalau Eris yang mana ya Eris? Jumlah kali ya? 9. Nah itu juga sempat saya sampaikan juga. Nah ini nanti saya juga minta masukan dari PRW, kendalanya di apa ini? Kan kita belum tahu juga kendalanya. Sampai juga ini kalau misalnya nanti kita ramein, kita masukin media, kena juga nanti. Kita panggil aja apa YouTuber itu. Kan ada YouTubernya, teman saya yang spesialis untuk penyelesaian masalah anak-anak bermasalah yang belum bisa dibebaskan. Ini kan proyek strategis proyek pemerintah. Kalau sampai ada kendala, dia juga malu. Dan ini jangan sampai nanti kita tagin di media. Nah, kita minta juga nanti masukan apa namanya dari PR sampai sejauh mana ini prosesnya.
kendalanya di apa biar nanti bisa kita selesaikan mulai sama-sama dengan PPK dan juga dengan BPN. Itu PRW. Saya minta datanya. Yang kedua masalah aspirasi waktu. Emang jujur ini untuk kegiatan ABT perubahan tahun 2023. Jadi 2023 itu actionnya nih mulai sekarang nih. Ini ABT perubahan 2022 udah satu minggu yang kemarin sudah dilaksanakan. Tapi ada juga APBD murni 2022 juga sudah selesai. Karena selesainya itu ada batas waktu sampai tanggal 23 Desember. Itu sudah tidak ada lagi yang namanya kegiatan APBD murni maupun APBD ABT perubahan. Karena udah nggak bisa. Kalau sampai lewat tanggal itu di blacklist. Nah, makanya proposalnya harapan saya paling telat itu di bulan April udah masuk. Ya. Proposal untuk APBD perubahan 2023 bulan April sudah masuk. Misalnya contohnya, ini RT mana nih yang belum ada sound system tenda? Ini kan yang saya kasih sekarang untuk RW nih. Ya kan kalau RW kan bisa kemana aja minjem nih, ntar warganya, warga RW yang berdekatan lah. Kalau RW artinya di RT berapa? Nah, karena berarti RT 6 enggak, gitu. Karena sama juga di situ. Itu tinggal RT 2, RT 4, RT 3. Bikin aja proposalnya. Proposalnya nanti koordinasi sama RW dan koordinasi dengan saudara Ipul. Baik, kalau rumah tidak layak huni nggak bisa di ABT perubahan, bisa jadi murni. Maupun kegiatan-kegiatan lain fisik juga begitu, hibah juga begitu. Jadi sekali lagi niat saya bagaimana RW 10 ini ke depan lebih baik lagi dengan hadirnya saya di lingkungan RW 10. Terus mengenai BPJS ntar Bu Sengkel atau Bu Kasih yang jawab Bang Arif. Terus untuk masjid nih, ntar Pak Sotori ntar di belakang. Masjid itu ada bantuan 10 juta. Itu pun harus ada proposal. Nanti dibawa ke saya. Lebih dari 10 juta nggak bisa. Benar bisa kan? Nah, nanti sisanya saya dah yang bantuin pribadi. Jadi caranya kan begitu. Kayak gereja aja saya bantuin bikin kap gereja. Saya bantuin. Saya 2018-14 itu saya punya jamaah gereja di Jalan Kayu tuh, depan Samsat. Itu jamaah saya. 350 suara saya dapat dari situ. Cuman giliran ibadah saya kagak ngikut. Udah selesai ibadah baru saya suruh masuk sambutan. Sambutan saya lain, bukan selawat serta salam. Ada di situ mah. Saya bisa menyesuaikan. Karena dewan nggak perlu nggak kaku, mesti ke tanah ke balai. Tahu ke tanah balai? Itu pesan emak saya. Mesti ke tanah ke balai. Oh bisa nggak tahu, nggak paham ke tanah ke balai Pak. Nggak paham, karena ke tanah ke balai itu kita mesti ke balai ya kalau giliran sila pakai sorban, kalau kita pintar hadis menyesuaikan ke tanah yang ada bocah yang mana bergaulnya ya ada agak sedikit kotor-kotor, tanah kan kotor ya kita nih bro, tapi jangan sampai kita ngikut kotor. Kalau lama-lama nggak laku orang males, gue males jalan Curug masuk pintu tol Kerupuk macet. Nah sama Kerupuk Raya pun begitu Pak, yang jadi sumber nih itu pasti dilebarin 12 meter menurut tata ruang. Nah, kita Curug Agung nggak tahu berapa meter, saya belum melihat tata ruangnya. Nanti secepat mungkin kalau saya dapat informasi dari tata ruang saya sampaikan dari Pak RW. Ini buat apa tadi? Proposal. Nah ini saya suruh buat proposal nih yang masjid penataan kabel listrik. Nah ini kejadian kemarin waktu tahun yang lalu saya reses di Beji ya Bu, di daerah mana tuh? Beji R4. Itu langsung masuk ke YouTube saya. Kabel yang semrawut itu di jalan apa tuh ya? Jalan Sempur. Kalau mau kontak jalan Sempur masuk dari Polsek Ngetan tuh, itu kabel semrawut. Itu pernah saya masukin juga pas waktu lagi reses. Saya viralkan juga kemarin. Akhirnya alhamdulillah dapat respon dari PLN pada waktu itu. Nah ini pun mudah-mudahan dapat respon nanti, karena ini aspirasi ya, pasti nanti juga saya akan temukan pihak PLN. Kebetulan memang kantornya dekat di GD Sekson, kantor bisa saya sampaikan. Ini berdasarkan aspirasi masyarakat. Terus mengenai Bang Arif, CCTV alhamdulillah ini menjadi bahan juga.
silakan nanti bikin proposal, segala sesuatu yang hubungannya proposal. Sesuai dengan saya kemarin, saya JPU dapat satu RW itu 10 titik ya, JPU. Saya dapat sekitar 580 juta JPU itu harganya. Jadi satu tiang itu 9 juta harganya. Di sini ada kan? Nggak ada. Di sini nggak ada. Itu JPU. JPU itu buahnya ke disuk, sama ini juga disuk nih. Kaca cembung itu ke disuk. Tinggal di apa namanya, dipetain aja Pak RW titik mana aja yang perlu ada kaca cembung. Ini juga membantu. Kadang-kadang kita udah buatin kaca cembung disepret-sepret pakai pilok. Ada yang jahit dipecahin. Soalnya apa, kalau ada itu dia nggak laku. Biasa nggak mati. Nah, jadi silakan aja untuk CCTV. CCTV juga perlu begitu. Nanti kalau CCTV ini saya akan berhubungan dengan Diskominfo nanti. Diskominfo. Apakah ini bisa kita masukkan ke salah satu aspirasi ya Bu? Nanti kita coba pertanyakan di rapat badan anggaran. Soalnya kayak kemarin contoh fogging Bu Sektor. Fogging itu nggak bisa dimasukin ke aspirasi. Iya, saya bilang, saya punya aspirasi, saya mau masukin fogging, nggak bisa untuk beli fogging. Karena nggak ada aturan, ya kalau kita ada aturan itu berarti melanggaran. Nah, kalau mobil siaga, saya bisa ngadain mobil ambulan. Tapi itu bunyinya bukan mobil ambulan, mobil siaga. Itu yang nanti yang menerima yayasan. Bisa di sini ada mobil ambulan di masjid. Udah ada? Udah. Oh, ya, kalau udah ada, udah. Kecuali belum ada, itu bisa nanti saya beri anggarannya 250 juta saya kasih. Itu hibah. Ya boleh. Nah, ada beberapa masjid udah saya kasih juga begitu ambulan, terutama di Putu. Terus, nah kalau lemari masjid mungkin ini bukan merupakan prasarana posyandu. Kalau posyandu bisa ada anggarannya. Tapi kalau lemari masjid, ya sekali lagi ini duit dari Pak RW. Yang masih berangkat pribadi maksudnya. Ntar saya bantuin. Pasal kemarin itu pas penyalon RW ini minta, iya kan? Minta aja, minta lemari atau Pak RW. Itu, iya. Sekarang aja. Jadi saya rasa itu ya. Terus mengenai BPJS dan KIS, ini kebetulan dari kelurahan, Bu Kasih atau Bu Sekel yang dapat menjawab. Silakan. Tapi tadi Bapak bilang itu nggak termasuk dalam kriteria dari nggak masuk kriteria. Nah, sebenarnya yang kita gadang-gadang itu mesin fogging, karena kita tahu sendiri di RW 10 itu belum ada mesin fogging di lingkungan RT 5 dan RT 6 itu. Terus yang kedua, kita perlu lampu tembak juga Pak untuk setiap acara-acara yang nantinya bakal dilakuin Karang Taruna. Kita nggak ada lampu tembak. Ada sih, tapi hanya 2 untuk saat ini Pak. Terus yang ketiga, kita nggak punya itu Pak, ikon fasilitas olahraga di RW 10 Pak. Karena emang kita ketahui lingkungan RW 10 itu udah mulai padat. Kita sebagai Karang Taruna bingung Pak mau ngadain event olahraga, tempatnya di mana. Sedangkan yang kita tahu tuh emang fasilitas lapangan di RW 10 sempit-sempit, dan emang kalau misalkan kita mau ngadain futsal segala macam itu nggak ngedukung. Kita juga punya proyek yang sekarang itu mandek Pak. Salah satunya izin yang menjadi permasalahan karena tempatnya itu ada di lahan milik Pertamina. Sebagian hampir berapa 40%-an lah kita udah jalanin Pak. Kita udah ngasih coran, sebagian juga kita udah ngaci. Tapi di pertengahan jalan itu kita berhentiin dari pihak Pertamina karena emang gak ada izinnya. Gitu. Saya mau minta tolong ke Bapak, ke Pak Dewan, kontribusinya Pak untuk pembangunan lapangan di RW 10. Karena kalau misalkan ada lapangan di RW 10,
olahraga di RW 10 bakal berjalan lagi, dan Karang Taruna warga RW 10 insya Allah Pak dapat menikmati fasilitas olahraga tersebut. Itu aja Pak dari Karang Taruna, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jogging ke rumah saya aja. Saya punya mesin jogging, nggak usah pinjam. Saya siapkan operator, saya siapkan obat. Ente cuma nunjuk wilayah aja, aman dampingin. Paling nyiapin kopi. Jadi obat, solar, bensin nggak usah. Ente keluarin, minta-mintain keluarga. Biasanya kan kalau jogging minta-minta warga ya. Nggak usah. Saya punya jogging 2, saya beli sendiri. Jadi kalau jogging itu kalau saya lepas kepada operator lain cepat rusak. Jadi ini spesialis, dia yang yang operatorin. Nggak usah bagi duit RW-nya. RT nggak usah bagi duit, nggak usah beliin rokok. Rokok udah saya pulin dari rumah. Paling kalau yang mau masakin madangin. Kalau nggak mau repot beliin nasi padang itu aja udah. Soalnya jogging dari jam 9 pasti sampai jam 2 itu. Iya. Itu ada spesialisnya Bang Muklis yang megang misalnya. Bang Ipul. Jadi ente Rijal kalau mau jogging hubungin Bang Ipul, minta nomor telepon Ipul tuh. Pokoknya begitu ada yang kena DBD langsung kita tembak, langsung kita asepin. Saya kadang-kadang saya turun juga sendiri. Ini gua lihat video saya megang jogging juga. Gitu. Cuman habis jogging bikin video ntar. Terima kasih Pak TJ, lanjutkan begitu biasa. Iya kan minta joggingnya bukan nama Busekel. Minta joggingnya sama Dewan. Yang notabene adalah orang politik. Kalau orang politik kan nggak bisa sembunyi-sembunyi Pak. Terang-terangan. Iya, kalau sembunyi nggak dipilih. Jadi begitu. Yang kedua, mengenai lampu tembak. Sekarang yang ada berapa biji ya? 2 beli kemarin berapa duit? Nah, saya kasih 2 juta. Bang, kasih mas Kardi dompet. Ya, 2 juta aja. Lampu tembak. Nah, 2 juta jadi kalau tidak. Beliin lampu tembak ya. Tuh coba, potong. Saya dong. Lampu tembak. Ntar kalau ada kegiatan yang memakai lampu tembak undang saya. Sebelum diantar ke orang-orang, saya dulu center. Nah, jangan buset dulu, saya kalau buset diundang, nanti buset dulu jangan. Ya, iya. Tuh lampu tembak udah tuh. Apalagi tadi mesin jogging udah. Lapangan bola. Nah, ini sebetulnya kalau ada lahan pasus-pasus itu bisa. Contoh kayak di Kampung Hutan RW 6 ya Bul. RW 6 ya? Itu ada lahan pasus-pasus 1000 meter Pak. Saya bangun taman RW, anggarannya 150 juta. Saya bangun lapangan voli, anggarannya 15 juta. Nah, di sini ada lahan pasus-pasus yang punya pemerintah? Nggak ada. Ada lahan Pertamina. Nah, dibutuhkan komunikasi yang baik. Bagaimana caranya bisa kita gunakan? Tadi saya udah minta nomor telepon nih sama Pak RW, Pak Kosasi. Nanti saya mau ajak makan dia. Kan sayang itu semen udah di situ udah ada, tapi nggak dikepul kan? Nggak. Doain saya bisa berkomunikasi dengan baik, itu bisa kita terusin. Nanti saya bantuin beli catnya. Saya cat warnanya ini. Iya. Doain nanti saya komunikasi dengan Pak RW juga, dengan Pak Kosasi, saya ajak ke rumah makan yang paling enak di Depok. Ya ngobrol kan begitu. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan sehingga dapat menyentuh perasaan ibu. Itulah kehilapan saya. Karena manusia tempatnya hilap, salah dan dosa. Sama kejadian kemarin juga saya hilap.
itu nyuruh orang puskap. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang Bapak sampaikan kepada saya ini merupakan suatu keputusan yang dapat kita bisa eksekusi terhadap proses pembangunan di lingkungan RW 10 umumnya di Kelurahan Tanah Baru. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita baru saja selesai melaksanakan reses masa sidang ketiga di lingkungan RW 010. Alhamdulillah masyarakat RW 010 begitu antusias dengan keberadaan anggota DPRD yang reses di masa sidang kedua ini, dan juga alhamdulillah kita banyak menyerap aspirasi masyarakat terutama permasalahan bidang infrastruktur dan sosial. Dan juga ini masalah yang menjadi bahan kita akan bawa ke pihak tol nanti, masalah jembatan penyeberangan, dan juga ada beberapa kabel yang memang menjadi semeraut nanti akan saya teruskan ke PLN. Dan masih ada kegiatan-kegiatan atau aspirasi-aspirasi lainnya, terutama di bidang kesosialan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat RW 010 yang alhamdulillah pada hari ini telah melaksanakan reses. Jangan lupa like, comment, subscribe KTJ Center Official. Terima kasih. Ketua DPRD juga Depok yang telah memberikan ruang tunai secara langsung untuk fasilitas sekarang RW 10. Semoga kedepannya ATJ lanjutkan, Barabe Wali Kota.